Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali ya secara virtual pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 23 November 2020. Anak-anakku, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah SWT ya, terutama di masa-masa pandemi yang masih belum berakhir ini. Kita senantiasa selalu berdoa agar pandemi saat ini segera berakhir ya, sehingga kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan ya, dan insya Allah semester genap nanti kita bisa segera bertemu kembali, belajar seperti semula. Anak-anak, dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, materi pada pagi hari ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin ya. Kalau minggu kemarin kalian sudah sampai dengan pemeliharaan dokumen administrasi kepegawaian ya. Kemudian minggu yang kemarin juga kalian sudah mengerjakan LKS ya, mata pelajaran OTK kepegawaian. Untuk kali ini Ibu akan memberikan contoh-contoh ya, contoh-contoh tentang dokumen apa saja yang akan dipelihara atau yang harus dirawat ya dalam kegiatan administrasi pegawai ya. Di sini Ibu akan memberikan contoh, salah satunya adalah kartu peserta Taspen. Apa Taspen itu, Bu? Kartu peserta Taspen atau tabungan asuransi pensiun ya, ini adalah dokumen yang sangat penting bagi seorang pegawai ya, yang harus disimpan oleh kantor di mana pegawai tersebut bekerja ya, karena nanti akan dikeluarkan saat pegawai tersebut memang sudah menjalani pensiun sebagai seorang karyawan atau seorang ASN ya di instansi yang terkait. Ya, makanya ini termasuk dokumen yang sangat berharga karena hubungannya dengan apa? Finansial, uang ya. Dan nanti bisa kalian zoom ya, ini berkaitan dengan nama dari karyawan atau pegawainya, kemudian tempat tanggal lahirnya, kemudian masa aktif selama menjadi karyawan sehingga nanti bisa diuangkan istilahnya anak-anak ya. Kemudian contoh yang lainnya lagi apa Bu? Berkaitan dengan pemeliharaan dokumen ya, dokumen pegawai. Ya ini tanda bukti pendaftaran sebagai seorang peserta PNS. Ini adalah contoh aja anak-anak ya. Jadi di situ ada kode register seorang, ini ada barcode-nya ya, seorang yang ikut dalam apa? Pencalonan sebagai seorang pegawai negeri sipil. Nah, ini adalah contohnya aja. Ini ada 2 lembar, yang satu juga diberikan atau dibawa oleh seorang pegawai. Kemudian contoh yang lain lagi yaitu surat Kementerian Negara dari Republik Indonesia berkaitan dengan SK ya, surat keputusan atau SK. Ya, ini menyatakan bahwa pegawai tersebut memang sudah diangkat ya sebagai staf atau bagian karyawan bagian divisi apa ya, kemudian masa kerjanya terhitung mulai tahun berapa bulan, kemudian masuk golongan keberapa ya, termasuk dalam urut jabatan apa, daftar urut kepangkatannya ya. Nah, ini ada golongan berapa ya. Kemudian ini berkaitan juga dengan apa anak-anak ya, gaji nanti ya. Kemudian jenis kelaminnya ya, pendidikan terakhir apa dan lain-lain ya. Ini selanjutnya yang berkaitan dengan dokumen yang penting lagi apa Bu? Ini ijazah ya. Jadi ijazah pegawai yang bersangkutan, nah ini juga akan diamankan atau disimpan secara rapi ya, dipelihara atau dirawat ya oleh bagian apa? Administrasi. Tentu saja bukan yang asli anak-anak ya, tapi fotokopian. Tapi kalau sekarang ingin kelihatan asli ya berarti di scan ya. Memang setiap kantor sekarang ada alat untuk penggandaan yang sifatnya lebih bagus yang disebut dengan scan. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah
daftar urut kepangkatan atau duk pegawai. Nah, di sini berisi tentang nama-nama dan kriteria jabatan dari seorang pegawai negeri sipil ya, baik di tingkatan daerah, kota maupun provinsi ya. Ini kita ambil contoh yaitu di suatu daerah ya. Daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan daerah. Ya. Ini diambil dari apa? Sekolah ya. Jadi di sini ada contoh aja ya. Sekolah menengah atau SMK Negeri 1 Maja. Ya. Ini per kapan? Per tahun berapa yang kebetulan tahunnya, hanya contoh aja anak ya. Nah, tapi ini bisa diperbarui ya. Ini berisi nama, kemudian nomor induk pegawai, kemudian pangkatnya, golongan ruang ya. Kemudian terhitung masuk di instansi tersebut, kemudian jabatannya apa ya. Kemudian masa kerjanya berapa bulan, berapa tahun atau berapa bulan. Kemudian apakah ikut pelatihan jabatan ya atau tidak. Nah, ini tertera semua di sini anak-anak ya. Kemudian ada kenaikan atau pengangkatan ya, mulai kapan ya, tahun berapa. Kemudian tempat tanggal lahirnya juga ada, kemudian catatan apa ini ya, batas PNS-nya ya. Ini masih banyak lagi contohnya. Ini ada permohonan cuti pegawai juga. Nah, ini juga termasuk apa? Dokumen anak-anak ya. Berarti kira-kira si A si B ini pernah mengajukan cuti apa saja, karena cuti itu ya di materinya kan berkelanjutan ya anak-anak ya. Nah, termasuk cuti apa saja, ini kebetulan cuti besar. Nah, ini harus ada apa pernyataannya bahwa pegawai tersebut memang benar-benar mengajukan permohonan cuti ya, untuk kepentingan apa? Karena cuti itu kan macam-macam ya, ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin ya karena alasan penting dan yang lainnya. Selanjutnya ada pernyataan pengajuan cuti. Ya, kalau tadi mengisi formulir cutinya, kemudian ada pernyataan pengajuan cutinya anak-anak ya. Ya, tujuannya untuk apa? Kemudian lainnya lagi adalah surat perintah apa, tugas, bahwa pegawai tersebut ya siap untuk melaksanakan tugas, akan ada instruksi langsung dari pimpinan karena ada perintah untuk melaksanakan tugas di mana, kapan, di mana ya, tempatnya di mana, acaranya apa, kegiatannya apa, sampai kapan ya. Ini sudah ada semua, ada keterangannya yaitu hari, pukul, tanggal, kegiatannya apa. Atau misalnya surat tugas ya anak-anak ya, disebut dengan surat penugasan. Nah, selanjutnya surat pernyataan keikutsertaan seleksi pegawai. Nah, di sini ya pegawai tersebut harus mengisi apa? Bahwa dia pernah ikut melaksanakan kegiatan seleksi pegawai negeri sipil ya. Jadi ini ada dicatat dengan meterai. Ya, ini termasuk harus diamankan, termasuk dokumen sangat penting anak-anak ya. Karena membuktikan bahwa pegawai tersebut kiprahnya di bidang apa saja, pernah mengikuti kegiatan apa aja, makanya harus diamankan atau disimpan dan dipelihara. Kemudian surat keterangan penghasilan atau slip gaji ya. Nah, di sini menyatakan bahwa namanya siapa, jabatannya apa, alamatnya di mana, kemudian menerangkan bahwa yang bertanggung jawab atas gaji tersebut itu siapa ya. Ini menjelaskan bahwa gaji si A adalah sekian, tunjangannya sekian, tunjangan transportasi sekian, kalau ada uang makan atau konsumsi sekian. Nah, ini juga harus ada apa? Buktinya, ada dokumennya, makanya disimpan karena setiap tahun ini bisa berubah nah ya. Jadi untuk mengetahui bahwa si A si B itu gajinya berapa sih? Nah, ini ya. Ini kan tahun berapa anak-anak ya, UMR berarti masih mencukupi, kalau sekarang di atas 4 ya anak-anak ya. Nah, kemudian dokumen ini memang harus digandakan. Siapa yang menggandakan? Baik oleh tenaga administrasi maupun oleh pegawai yang bersangkutan ya. Jadi juga harus punya apa? Salinannya, karena kalau satu waktu salah satu pihak ada yang
kesulitan mencari data-data tersebut, ya ini bisa dibuktikan. Makanya anak-anak ya, kalian jangan meremehkan nantinya yang berkaitan dengan keterangan atau dokumen pribadi kalian ya, termasuk KSK, KTP, akte kelahiran dan lain-lain ya. Apalagi kalian kelas 12 ini nantinya pun juga akan berkecimpung di dalam masyarakat, yaitu dalam dunia kerja atau dunia usaha atau dunia industri ya, yang notabene kalian nanti harus mengisi ada namanya buku induk, buku daftar riwayat hidup ya. Nah, seperti ini misalnya anak-anak ya. Nah, ini data riwayat hidup berarti berisi apa? Nama lengkap kalian, kemudian tempat tanggal lahir kalian, kemudian nomor induk ya. Ya, kemudian pendidikan terakhir apa, pangkat dan golongan kalian, kemudian SK diangkat jadi PSK berapa, mulai kapan, ya. Ini kalau untuk mendapatkan apa? Usulan tanda kehormatan Satya Lencana Karya. Ya, itu anak-anak ya. Nah, jadi bisa kalian baca lagi contoh-contohnya termasuk apa? Ya, surat lamaran pekerjaan. Ya. Nah, ini surat lamaran pekerjaan ini juga merupakan bukti bahwa si A atau si B yang bersangkutan memang benar-benar pernah mengajukan sebagai seorang karyawan atau seorang calon pegawai negeri sipil sesuai dengan jabatan yang diisi atau sesuai dengan formasi yang ada. Anak-anak, Ibu rasa materi pada pagi hari ini cukup sekian. Karena sebentar lagi kalian sudah memasuki kegiatan penilaian akhir semester, maka Ibu harap kalian tetap semangat ya. Jaga kesehatan, jangan lupa senantiasa berdoa dan bersyukur kepada Allah SWT. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.